Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Neneng Kartini SPD, calon guru penggerak angkatan 7 dari SMA Islam Ta'alum Huda Bumiayu. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan modul 1.16 mengenai demonstrasi kontekstual pemikiran Ki Hajar Dewantara. Mengenal sosok Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara lahir di Yogyakarta tanggal 2 Mei tahun 1889. Terlahir dengan nama Raden Mas Suwadi Suryaningrat. Beliau berasal dari lingkungan keluarga keraton Yogyakarta. Definisi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Pendidikan adalah daya upaya untuk memajukan pertumbuhnya budi pekerti, kekuatan batin, karakter, pikiran, intelek, dan tubuh anak dalam rangka kesempurnaan hidup dan keselarasan dengan dunianya. Adapun tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara adalah untuk menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak, agar mereka sebagai manusia dan anggota masyarakat dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Konsep dasar pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Ingarso Sungculodo. Maksudnya adalah di depan seorang guru harus menjadi contoh buat anak-anak didiknya dalam berkata dan berperilaku. Yang kedua, Ingmadyo Mangun Karso, yang artinya di tengah-tengah guru memiliki peranan yang strategis untuk merangsang agar terciptanya prakarsa dan pemikiran dalam proses pembelajaran. Dan yang ketiga adalah Tuturi Handayani. Seorang pendidik memberikan contoh dan arahan. Maksudnya adalah seorang guru memberikan dorongan agar anak bisa bertanggung jawab terhadap dirinya untuk mencapai tujuan secara berkelanjutan dalam proses pembelajaran. Ki Hajar Dewantara mengelaborasi pendidikan terkait kodrat alam dan kodrat zaman sebagai berikut. Kodrat alam diartikan sebagai lingkungan alam tempat peserta didik berada, baik kultur budaya maupun kondisi alam geografisnya. Kodrat alam berhubungan juga dengan karakter dasar anak. Sedangkan kodrat zaman bisa diartikan bahwa kita sebagai guru harus membekali keterampilan kepada siswa sesuai zamannya agar mereka bisa hidup, berkarya, dan menyesuaikan diri. Dalam konteks pembelajaran sekarang, kita harus bekali siswa dengan kecakapan abad 21. Dalam menuntun laku dan pertumbuhan kodrat anak, Ki Hajar Dewantara mengibaratkan peran pendidik seperti seorang petani atau tukang kebun. Anak-anak itu seperti biji tumbuhan yang disemai dan ditanam oleh pak tani atau pak tukang kebun di lahan yang telah disediakan. Anak-anak itu bagaikan butir-butir jagung yang ditanam. Bila biji jagung ditempatkan di tanah yang subur dengan mendapatkan sinar matahari dan perairan yang baik, maka meskipun biji jagung adalah bibit jagung yang kurang baik, dapat tumbuh dengan baik karena perhatian dan perawatan dari pak tani. Demikian pula sebaliknya, meskipun biji jagung itu disemai adalah bibit berkualitas baik, namun tumbuh di lahan yang gersang dan tidak mendapatkan pengairan dan cahaya matahari serta tangan dingin dari pak tani, maka biji jagung itu mungkin tumbuh namun tidak akan optimal. Implementasi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara di lingkungan SMA Islam Ta'alum Huda Bumiayu. Budaya saliman atau salaman. Gambar yang pertama menunjukkan ke kita bahwa budaya saliman saat memasuki pintu gerbang. Gambar yang kedua, budaya saliman anak-anak saat bertemu dengan bapak ibu guru. Kegiatan baca tulis Al-Quran atau BTQ. Kegiatan tahfidz. Pengembangan bakat siswa melalui kegiatan ekstrakurikuler, di antaranya pencaksilat, futsal, bahasa Inggris, dan seni lukis. Berikutnya adalah pembiasaan tadarus pagi dan muhadharah di dalam kelas. Pembiasaan sholat zuhur berjamaah.
menciptakan pembelajaran yang menyenangkan. Ketiga gambar adalah contoh pembelajaran bahasa Inggris yang menyenangkan yang dilaksanakan di luar kelas. Saling membantu, menjenguk teman yang sakit, pembiasaan sholat duha, komunikasi pihak sekolah dengan wali murid, sarapan bersama pada waktu tertentu, dan literasi. Berikut merupakan contoh video singkat kegiatan saliman atau salaman yang dilakukan oleh siswa dan siswi SMA Islam Ta'alum Huda Bumiayu saat memasuki pintu gerbang. Berikutnya adalah contoh pembelajaran bahasa Inggris yang menyenangkan yang dilakukan di luar kelas. Demikian tadi pemaparan singkat mengenai demonstrasi kontekstual pemikiran Ki Hajar Dewantara. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.